Selamat datang Mystikus Channel. Saya ingin memberikan alternatif. Siapa tahu cara memandang tradisi ini memberikan nuansa baru kepada tradisi akademis. Itu saya tahu ini efeknya adalah masalah penguripan. Saya tahu itu, maka saya tidak mau gegabah untuk masalah-masalah boten. Saya tahu ini bahwa kabeh candi Islam. Saya nggak mau gegabah begitu. Makanya orang Jawa ini punya kecil. Bicara itu digeget dulu, disimpan dulu, dipending kira-kira pas ora ya. Kalau tak ucapkan di sini sangatnya pas apa enggak? Titiwan sini pas ora ya. Tak ora simpan di sini. Makanya Belanda benci banget sama begini. Wah, orang Jawa itu ngarep bulan berdua. Orang Jawa itu blangkon ini dikongkon ke blangke, kongkon kosongnya pikir muhan bodonan rasamu. Maka disimpan dulu di sini. Siapa ngerti nggak pantas dilakukannya. Saya ngomong begini karena Anda bertanya dan forum kita udah sejak tadi sore. Nanti muntuk lah bisa baru kita ngomong begitu. Tapi kalau di forum-forum yang menyangkut perihidup orang banyak, saya juga nggak tega mas bilang begitu. Orang banyak. Kecuali kalau tanya sendiri, diskusi sampai panjang, nggak baru gitu seperti malam ini. Tapi kalau enggak, mesake. Kuwi ya wong Jawa iki wong Jawa. Mesake. Maka kaidah-kaidah ilmiah orang ilmiah itu jadi beda kalau di dalam orang Jawa itu. Itulah sebabnya maka cerita berbagai versi terpenting belasur di masyarakat. Tapi kita harus sampai pada makna lungit pasemon. Lungit itu maksudnya makna yang paling halus. Lungit pasemon. Lungit makna lungitan. Yaitu makna-makna yang sudah sampai kepada minal ilmi wal hikmati. Jadi ya weruh ya pinter ya ngerti kudu ana wicaksanane. Kudu ana di samping karo itu harus ana kawicaksanan. Nek cara Arabe tadi ilmi wal hikmati. Gitu. Orang Jawa begitu. Enggak kayak wah ini sama ini kritis itu. Ya kritis ini. Ini minggato kan gue bapak Romo. Kalau orang Jawa mas, aduh nanti keringatan ya. Monggo yang lain. Yang betul. Budaya apa ya? Budaya. Ya. Saya akan menceritakan kasus saja. Suatu ketika kita berkunjung ke saudara-saudara kita di Panggang, Gunung Situ. Losok. Kita ada kegiatan, akhirnya desa itu dekat dengan kita. Kenapa dekat? Karena suatu diadakan sensus penduduk sekitar tahun 98. Desa Wiloso itu sok desa, bahkan 3 desa ya di kampung Wiloso itu semuanya menjawabnya agamanya apa Pak? Buddha. Dengan begitu Buddha sensus Buddha. Setelah data ini kemudian dilaporkan ke pemerintah, akhirnya dari Sangha Buddha Suci, bukan Hadir Timur Daya. Buddha Suci kan? Ketika gempa Buddha Suci, tapi satunya bukan. Ya, Buddha Suci kemudian bikin sangha besar sekali mas. Wah, sangat bla-bla. Gedungnya indah, mewah. Ada gamelan, ada wayang, ada patung Siddhartha Gautama di tengahnya itu. Wah, dicek mas, pokoknya jangan dari Buddha Mulya gitu. Gue diajak sama, monggo Pak, ayo kita masuk ke tempat ibadahnya jenengan. Ini kan belum ada. Mereka sak kampung masuk semua. Begitu sampai sana, bukan itu. Niki nopo niki, sukses.
Itu sudah Buddha. Loh, Amitabha boten. Boten itu. Maksudnya itu, boten kula ini Buddha. Mulane kula nek ngeten iki kula tidak bisa Idul Adha, bisa Idul Fitri, tidak bisa puasa. Ayo coba. Gimana? Persoalannya ada di mana? Persoalannya adalah tumpang tindihnya kategori kan. Yang dia masukkan Buddha ya Buddha sing iki lho. Tapi petugas sensus masuknya kok cetannya cetak Buddhisme. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya masyarakat itu syahadat ulang itu. Boten niku bikin masjid syahadat ulang. Itu dia, dan itu bukan zaman Sunan Prawoto loh itu. Zaman Sunan Herman Singjantono ini. Itu real. Nah, itulah sebabnya. Maka kalau sekarang hari ini kemudian pertanyaannya, konsekuensinya lagi, kalau begitu Buddhisme itu apa kan begitu. Maka yang dimaksud Buddha itu beda dengan Buddhisme. Ini di kalangan para akademisi juga sudah diakui Mas bahwa wong Jawa ngarani Buddha itu bukan Buddhisme. Itu sudah diakui. Misalnya di CRCS, UGM, di antropologi itu sudah diakui bahwa Buddhisme bukan Buddhanya orang Jawa. Itu. Sehingga kalau kita memahami, jadi Buddha itu ya Islam kuwi seperti yang di sini. Punika jatinipun Buddha Islam padha uga. Itu kalau orang Jawa. Persis seperti kasus yang di Wiloso itu. Gitu. Jadi memang ini, tapi kan ini tidak masuk dalam kebijakan politik. Akhirnya dipendem toh, wong Wiloso itu betul kampung mulai rampung. Kan gitu. Dan kasus-kasus begini banyak lagi. Misalnya pada kawan-kawan di Tengger, kawan-kawan Baduy, kawan-kawan Kajang, kawan-kawan Kubu, kawan-kawan Bali Age, dan lain sebagainya. Atau waktu tahunnya Lombok, dan lain sebagainya. Itu semua dipites semua. Kawan-kawan Masjid Sudirman. Nah, ya. Makanya dipites Masjid Sudirman. Sunan Kalamba. Sunan Kalamba. Itu. Jadi ini persoalannya adalah pada formalisme yang seperti itu. Kalau saya ya anulah diturut wong biyen wae langsung tahu semuanya wae. Gitu Mas. Jadi itu cuma bahan kata, bukan karena Buddhisme sekarang itu penyelewengan dari budayanya. Bukan. Buddhisme punya track sendiri. Makanya dia merujuknya ke Siddhartha Gautama. Nah, persoalannya lagi yang kedua. Kalau kita melihat patung yang disebut orang Buddha itu, patung Buddha itu sudah ada semenjak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu, bentuk-bentuk patung seperti itu. Artinya sedangkan Siddhartha Gautama 500 tahun sebelum Masehi. Maka kalau orang mengatakan semua patung Buddha itu Siddhartha, itu terlalu berani namanya, nggak punya ilmu. Bahasa demitnya dunangilmi. Mas Adi nek cara Jawa ngoten niku lho. Bahasa demit itu dunangilmi. Nek bahasa manusiane goirungilmi. Mana itu terlalu berani. Karena bentuk-bentuk patung seperti itu sudah ada semenjak kurang lebih 3.500 tahun sebelum Masehi. Atau zamannya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Abrahamic belief ya udah. Terus gimana? Periodenya sudah periode Abrahamic. Iya. Mungkin gini Mas, kaitannya dengan apa yang kita baca dari serat ya, ataupun macapat seperti ini. Saya sudah beberapa kali mengikuti Mas Herman. Ada persoalan besar menurut saya menyangkut tadi kesadaran sejarah, pemahaman sejarah, tapi juga konteks bagaimana kita menggunakan sejarah untuk masa kini dan masa datang. Iya. Kalau dalam bahasa Kunto Wijoyo itu kan bagaimana kemudian memori masa lalu itu kita jadikan
pijakan untuk melompat kepada perbaikan masa datang gitu ya, sebetulnya dari sisi al-Islam itu sendiri. Nah, penjelasan dari yang saya ikuti itu ada ironi, mungkin ya bahasa saya adalah ironi fakta bahwa memang kesejarahan Islam kita itu diacak-acak oleh sistem, ya, bahkan oleh sistem dunia gitu ya. Sehingga dalam arti kita kadang-kadang nggak tahu lagi apakah Islam di sini itu sisi tauhidnya. Kalau pemahaman ini sebenarnya pada ujungnya adalah menjalankan tauhid. Tetapi di dalam Islam kan ada bangunan yang sifatnya menyeluruh. Tauhid itu tidak terlepas dari yang namanya ibadah, tidak terlepas namanya syariat. Ya, sehingga di sana juga ada akhlak kepada manusia, kepada yang lain-lain. Nah, Mas Herman mungkin bisa dijabarkan sejauh mana keberadaan para penulis dan penyampai tadi itu. Tadi kan ini Prawata kan masih ada ya sampai kepada Syahbandar pertama. Iya, Syahbandar pertama ya. Kemudian di atas yang pertama itu masih ada siapa? Ini kan kita lagi membaca sejarah. Artinya kalau sudah demikian nanti kepada ternyata datanya Islam ke tanah Jawa itu terbaca di dalam data-data yang kita pelajari itu sejak abad ke-8 katakan begitu. Bahkan di Candi Borobudur pun ada relief yang orang Buddhis sendiri di kalangan dalam tanda kutip Buddhisme tadi itu tidak diakui sebagai Buddhisme. Itu sujud betul itu sebagai orang sholat. Itu di yang ketiga. Nah, timbul persoalan ketika kita itu dibabat secara sejarah keislaman, sehingga dalam tanda kutip saya merasa penjelasan Mas Herman ini seperti ironi gitu ya. Ironi, bahkan mengajarkan beberapa hal menyangkut pentingnya sholat misalnya, pentingnya memahami fikih, pentingnya syariat di luar konteks masalah-masalah tauhid itu gitu ya. Jadi mungkin ada semacam penjelasan kaitannya dengan konteks kesejarahan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat madrasah ini, kalau teman-teman mungkin yang hadir ya, saya sudah nyampaikan tadi ke Mas Yasir, Mas Herman ini aset, pelajaran sepertinya aset gitu ya. Nah, saya ingin ke depan dengan agak serius mempublikasikan ini kepada orang yang berhak untuk datang, karena sejarah kita ini kan kecelakaan ini kan. Kalau dipahami ini sebagai kecelakaan, maka ada tugas besar daripada teman-teman aktivis Sudirman ini untuk memblow up gitu ya. Nah, tadi saya menyarankan perlu ada kas khusus yang targetnya adalah madrasah. Jadi kalau kita melihat sejarah pesantren kuno, misalnya dari Padepokan, katakan Sunan Giri segala macam, itu kan basisnya adalah menciptakan para pandito. Nah, siapa tahu yang menjadi adalah para pandito gitu, yang meluruskan sejarah ini. Ya Mas ya. Jadi mohon itu dibikinkan secara serius kaitannya dengan tadi publikasi, kemudian bagaimana ini bisa tersebar pada masyarakat. Kemudian kalau perlu ya webnya diciptakan segera gitu Mas. Web. Jadi ini terbuka, kita nggak usah delay gitulah. Wong ini hak gitu kan. Dan ini ajaran ini benar. Secara tauhid Muhammadiyah pun butuh ini gitu ya. Iya kan ya. Ini panggilan. Kalau orang Jawa nggak bilang Muhammadiyah. Ya saya kira dua hal itu masih mohon dikomentari. Gini. Ya yang pertama dulu ya Mas, memang begini ya, dalam kajian-kajian yang sifatnya historiografi, artinya sejarah formal, itu memang kita punya banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah angka tahun 1500. Di dalam metodologi sejarahnya Pak Kunto, kemudian di dalam kajian-kajian historiografi dan kajian-kajian arkeologi, itu angka 1500 itu menjadi garis demarkasi antara kajian-kajian historis dan kajian-kajian arkeologis. Angka 1500 ini juga kemudian harus, kalau diimplikasinya di Indonesia, maka tidak akan diakui bagaimanapun absahnya fakta arkeologis itu yang sebelum tahun 1500 pasti harus masuk ke dalam kategori Hindu Buddha.
Angka 1500 ke bawah sampai sekarang di sini itu baru disebut era Islam. Yaitu kemudian dibuatlah tadi banyak versi yang menurut Demak dijadikan tonggaknya. Itu Wali Songo juga dijadikan tonggaknya. Sebelum itu tidak boleh ada kajian historis, itu harus arkeologis. Jadi dalam kajian-kajian sejarah formal. Nah ini juga sehingga kita nggak bisa mulai itu dari situ, nggak bisa berkutik dikasih penjara angka 1500 Greg itu sudah harus mengatakan kalau ada 1419 Syekh Maulana Maghribi, wah itu Hindu atau Buddha. Loh, Syekh Maulana pokoknya Hindu Buddha. Tidak ada maaf bagimu. Seluruh peninggalan. Begitu juga kalau kita mengajukan artefak misalnya makam pitunya Majapahit ya, yang ada La ilaha illallah. Tetap ini Hindu. Loh kok sudah ada orang itu kan paling mergomode saat itu pakai tulisan Arab. Hal-hal begitu yang sebetulnya menjadi persoalan-persoalan sangat rigoros, persoalan paling berat secara teoretik untuk kita kajian-kajian sejarah formal. Kemudian yang berikutnya efek dari itu, maka seluruh kajian-kajian kita membaca Singosari, membaca Airlangga, membaca Dharma Wangsa, membaca Antusedo harus dalam konteks Hindu dan Buddha. Artinya Buddhisme ya di situ. Ini juga akan dalam. Cobalah Anda baca karya sejarah akademis ya. Pasti nanti ini adalah pengaruh Hindu, pengaruh Buddha, pengaruh Hindu. Selalu begitu. Jadi kita, kalau saya ajukan, kenapa nggak memakai periodisasinya Jayabaya? Mereka menolak, itu kan bukan sejarah, itu historiografi tradisional, itu mitologi. Gitu. Misalnya ada satu periodisasi ini ya. Ini 1500 ini kesini lah ini 2013 di sini. Ini ada lagi angka tahun 400 Masehi. Di sini periode Islam, di sini Hindu Buddha, ini animisme. Terangkat sekali. Animisme. Pecinta animasi. Ini metodologi loh mas. Ya. Apapun harus dilihat dengan frame ini. Betul. Kita sudah merembuk yang 1500. Yang di angka 400. Misalnya begini, kawan-kawan Turangga Seka menemukan piramid di Bukit Padang ini katanya 4000 tahun di sini, turun sini 4000 tahun. SM sudah itu. Ya hanya ditertawakan saja. Gitu saja. Karena apa? Tradisi yang ada kan cuma di sini. Di sini namanya historical age. Di sana prehistoric. Jadi sisanya mundur dari Tarumanegara, mundur dari Kutai itu namanya prasejarah. Megalitik. Budaya megalitik, animisme, dinamisme. Ini zamannya dinosaurus. Lo harus begitu. Ini mesin loh mas. Metodologi itu mesin, kayak mesin inputnya begini diulang di metodologi dalam output. Ini sudah begini, Mas Andi. Jadi ini sudah patok berangkong, nggak boleh dirubah. Anda bisa baca misalnya dalam bukunya The Graph Maknatullah itu tentang misalnya Cina Muslim, punya kecil. Iya, kecil. Itu dikatakan The Graph, apapun sejarah di Indonesia tanpa legalitas dari The Graph maupun dan lembaganya itu disebut mitologi, bukan sejarah. Ini satu persoalan. Maka saya begitu, saya tawarkan kenapa tidak dibuat misalnya yang begini yang Joyoboyo yang tahun 600
750 gitu aja. Ini namanya era Muhammad, yang di sini namanya era Ibrahim. Kenapa nggak begitu? Karena kata Kanjeng Prabu Jayabaya dikatakan begitu. Aji Saka membawa ke sini tahun 78 Masehi, Abu G, Arif terbawa G. Maksudnya datangan pertama di sini itu membawa syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Setelah itu berjalan ada Syekh Ismail, ada segala macam. Tahun 650 masuknya ke eranya Kanjeng Nabi Muhammad. Udah selesai, tidak ada apa-apa lagi di Nusantara. Belayang orang Jayabaya, Jayabaya itu kan Hindu lah. Karena dia harus, mereka karena Jayabaya kan 1150 di sini. Terus dipandang sebagai Hindu atau Buddha. Ya, makamnya ada ya Mas? Iya, makamnya ada. Maka gurunya Jayabaya disebut Syekh Nyali Samsudjani itu harus Hindu. Padahal saya Syekh Nyali Samsudjani. Ada lagi makamnya Mbah Wasil Pangeran Maki. Itu harus Hindu. Gitu. Itu konsekuensi dari metodologi masalahnya. Nah ini, tapi karena ini menyangkut kehidupan orang banyak, sekali lagi loh Mas Andi, saya juga nggak semerta-merta gitu, nggak semerta-merta gitu. Gitu, mungkin bener mungkin. Gitu. Oleh karena ini, kalau kita mau penemuan teman-teman Gunung Padang, teman-teman tukang gaseta, kalau mau berarti ini harus dimundurkan 400 tahun, dikritik ini salah ini mundur 4000 sebelum Masehi. Itu baru sebelum 4000 prehistorik namanya, setelah 4000 sebelum Masehi namanya historical age. Baru itu Gunung Padang jadi bermakna, Gunung Salak jadi bermakna, Cisoko jadi bermakna sebagai sejarah. Kalau dikasih 400 Masehi saja, lempeng semuanya habis. Aji Soko, wah tahu Aji Soko kan itu tadinya dia berasal dari Brontosaurus jalan gitu Pak. Teorinya jadi begitu. Itu Mas Andi, jadi kendala-kendalanya sebetulnya sangat krusial, sangat penting sekali. Dan sementara sejarawan-sejarawan kita nggak ada yang berani berubah, bikin desinflasi saja, dia tetap begitu kok. Nah betul Pak, saya setuju. Akhirnya begitu Pak. Karena karya disertasi historisnya harus disahkan sama gerak Itu pengerannya gerak. Oke, harus dapat itu. Maka akhirnya terjadi dualitas Pak. Ada diskursus akademis, ada diskursus non-akademis. Diskursus non-akademis ini jalan terus, apalagi di era internet sekarang. Gitu. Jadi memang terus-menerus seperti itu. Itu sangat terasa lah kalau misalnya dalam seminar itu sangat terasa. Mereka tetap pakai rigoritas organisasi yang ini, yang di bawah ini. Kalau saya sih mau mawon lah, sih penting sawai ora garing mawon dengan wong Jawa kan wong Jawa wis magang. Sederhana kalau saya begini, dan ini persoalan ini sudah sangat lama, Mas. Ini persoalan yang dominansi periodisasi yang bawah ini sudah sangat lama, dan itu tidak bisa diubah-ubah. Kecuali mungkin negara Belanda kok buang semua habis di Belanda sana, baru kita ini bisa. Amin. Pasti aman. Kalau yang periodisasi tadi yang benar, yang alternatif itu yang ditawarkan itu. Kalau saya yang tadi kan batas prehistoris kan 4000 sebelum Masehi. Nah, setelah itu Hindu-Buddha gitu atau iya. Itu adalah sejarah akademis seperti itu.
Itu yang membuat kolonial gitu loh Mas. Periodisasi Jawa ini periodisasi kolonial. Yang ini periodisasi kolonial, yang di atas itu Joyoboyo gitu. Nah, ini Joyoboyo. Jadi kalangan akademis Joyoboyo itu seperti apa sekarang? Oh, enggak ada. Enggak pernah diterima seperti itu. Joyoboyo yang beredar di pasar Sope, yang didiskusikan di kuburan-kuburan. Serius. Iya. Ada teman yang baru pulang dari Leiden ya, dia salah satu di antara ahli kodikologi ya. Mungkin Mas Dirman pernah saya ceritakan di UIN Surabaya, masih muda, teman saya juga. Dan dia memiliki mainstream pendapat keduanya saya kira, tapi berpihak dari yang Jayabaya. Jadi maksud saya gini, kita udah tahu itu ya, penjelasan saya kira udah semua udah tahu ya. Tapi bagaimana yang minoritas itu menjelaskan kepada yang mayoritas, ini kan persoalan itu. Nah, versi Mas Yedra seperti apa gitu? Ya kalau saya Joyoboyo itu atau protokol Joyoboyo itu 1150-an kan diangkat oleh para cari-cari di Joyoboyo. Beliau ini Sinado, para carinya menulis itu 1150-an, sedangkan kategori yang di bawah kan kolonial Pak, 1920-an. Jadi jauh lebih dulu yang di atas. Kalau saya yang lebih dulu aja. Gitu. Ya, kalau yang Joyoboyo memberi nanti juga ada penjelasannya di 1874 dari yang Ronggolan Sito mengenai periodisasi dan tahun bahkan yang Ronggolan Sito dengan tahun-tahunnya. Dan itu nggak gaduh dengan tahun-tahun yang diberikan oleh kolonial. Sama sekali nggak gaduh. Misalnya dari beberapa karya yang lain ya selain Yedra, kita lihat yang siapa Nusa Jawa itu kan dia menggunakan ya lomba yang terbalik itu ya bacaannya, tapi dia menyebut Aji Saka juga betul, kemudian menyebut medang yang periodisasi yang 48 betul, kemudian Kali itu juga betul, dia menyebut Kali itu juga sudah ada kaitannya dengan pasti tembaga. Iya, maksudnya ada bekas jejak yang tidak terbantahkan dalam sejarah dan diakui oleh sejarawan. Ya. Itu kaitannya dengan sungai yang di mana di dekat Jepara. Itu oleh Lombat kan disebut itu di jilid kedua. Artinya sebetulnya ambigu di dalam cara pandang Barat terhadap keberadaan kebenaran itu sendiri gitu. Oke. Jadi ada ruang begitu Mas. Oke. Tapi begini Mas, ketika saya diskusi dengan sejarawan-sejarawan Gajah Mada, itu adalah tracknya Prancis. Jadi tracknya para sejarawan, filolog, arkeolog Prancis itu punya track begitu. Bahkan sekarang ditambah lagi dengan tracknya dari Michigan University. Siapa itu? Yang Putri itu ya? Iya itu. Apa namanya? Nancy. Nancy Florida juga kemudian memperkaya itu. Salah satunya misalnya karya-karyanya Louis Damais itu. Oh, Charles Damais. Louis Charles Damais itu dia mengatakan itu track Prancis, tapi sama Gajah Mada nggak dipakai. Bahkan bahkan salah seorang itu, Mas, kami sangat ingin loh membaca buku itu. Jadi kan punya nggak? Artinya bahkan di kalangan para pembuat sejarah ini di Eropa pun punya track-track yang berbeda. Ada mazhab-mazhab gitu ya? Iya Pak, betul. Nah di Indonesia yang digunakan adalah track Belanda. Gitu. Harus melalui Leiden. Loh, sejarah-sejarah Prancis sekarang pun ada Pak, di Bandung itu ada. Dia juga membaca manuskrip, membaca ini. Dan bahkan menyatakan kalau Florida yang seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Florida bilang membaca Jawa itu harus dengan Islam, nggak bisa di semua periode, hanya dengan itu. Bahkan di kalangan ilmuwan sejarawan atau arkeolog atau antropolog di Nusantara ya, Romo Kuntoro almarhum ya, Romo Kuntoro yang baru saja meninggal kemarin itu, Romo Kuntoro juga begitu ketika dia membuka pasca sarjana studi Jawa, karena dia juga filolog membaca, yang mengajari saya untuk tidak bosan-bosan membuka kamus itu Romo Kuntoro.
Membaca manuskrip harus dengan kamus. Tidak mungkin membaca manuskrip hanya dikira-kira. Padahal tulisan Jawa yang hari ini beredar di masyarakatnya semuanya dikira-kira. Romo Kuntoro, kamus jangan lupa. Ada banyak kamus lokal untuk kita punya. Misalnya Kawi Jinarko itu kamus lokal, kamusnya siapa itu, muridnya Romo Wasipa itu. Winter juga ada, kamusnya Sipulder juga ada. Kalau Romo Kuntoro begitu, saya berterima kasih pada beliau ya, meskipun beliau dari Sanata Dharma. Saya tetap berterima kasih karena beliau jujur. Maka apa ketika suatu ketika beliau bilang, wah ini gimana ya? Kalau kita mau paham seluruh manuskrip Jawa dari berbagai zaman maupun zaman Singosari dan lain sebagainya, mau tidak mau kita harus belajar makrifat Islam. Itu mau Kuntoro. Apa akibatnya? Program studi pasca sarjana Jawa ditutup. Kuntoro dibuang Magelang. Seluruh manuskrip dimasukkan ke perpustakaan Taman. Hanya orang tertentu yang bisa akses. Ini loh mas, kendala-kendala begitu. Dan menurut saya juga harus diperhitungkan. Dan banyak lagi sebenarnya, nggak cuma Romo Kuntoro. Pater Zoetmulder sendiri dia berhadapan dengan Sisi Bor. Jadi Sisi Bor ini lawannya Romo Zut. Di hadapan, kalau Sisi Bor bilang seluruh manuskrip Jawa mitologi nggak boleh jadi data sejarah. Itu Bor. Tapi kata Zut, oh enggak, manuskrip ini berguna, ini banyak sekali data sejarah. Tapi kan Romo Zoetmulder hanya pada institusinya hanya gereja Katolik di Indonesia. Sedangkan Sisi Bor, dia bekerja di gubernemen, kantor gubernur jenderal Hindia Belanda. Yang naik kuasa Sisi Bor. Gitu. Kayaknya kata-katanya Sisi Bor atau prinsipnya Sisi Bor ini berlaku di seluruh universitas kita sampai hari ini. Gak hanya universitas, PAUD aja pakainya itu. PAUD aja pakainya itu. Gitu. Dan ini kalau kita bicara di kalangan sejarawan, dia cuma bilang, itu kan Zoetmulder. Gitu. Kalau saya bahasa begini, ilmu itu, ilmu itu kan Zoetmulder. Itu kan misionaris. Kendala-kendala metodologi sampai ke situ. Atau konfliknya, pertikaiannya sampai di situ. Kalau dengan begitu, saya ya sudah, monggo saja lah. Monggo saja. Kawan-kawan Sudirman kan sudah biasa dibicarakan kekuasaan. Iya. Nah kalau pertanyaan yang kedua biar dijawab sama Mas Yasin aja. Monggo Mas. Terima kasih teman. Mas Andi tadi juga sudah nyambung saya yang tadi menanyakan acara ini yang barangkali butuh banyak dukungan gitu ya. Ini sudah pembacaan Babaran Serat Jawa ini sudah yang ke-6 yang kita lakukan, dan rekamannya kita upload semua di internet, di Facebook, termasuk rekaman acara lain seperti ngaji filsafat, kemudian rekaman review acara dalam buletin Jumat mingguan, yang mana buletin Jumat Masjid Sudirman itu buletin Jumat yang tidak ada ayat-ayatnya. Isinya tuh cerita-cerita. Tapi juga tidak ada aksara Jawanya. Ayo. Itu makanya itu kendala epistemologi ya filsafatnya. Maka acara-acara begini kan waktu kami mengadakan seperti ini di awal mungkin sekitar hampir setahunan lebih ya, hampir 2 tahunan inilah. Itu keinginannya kita menghidupkan yang mati gitu. Maksudnya masjid-masjid lain mungkin lah undang Yusuf Mansur ramai gitu kan, undang Arifin Ilham ramai, infaknya banyak, itu sedekahnya nanti Yusuf Mansur sedekah itu udah mengeluarkan 500 juta itu nggak masalah bagi mereka. Ya Pak Yusuf Mansur yang nyuruh gitu.
Kalau sini mungkin kalau disuruh Mas Herman ya mikir-mikir. Malah sepi. Nah ini juga ngaji Serat Jawa ini sebelum ini ramai Mas. Itu mungkin jenengan bisa cek daftar hadirnya sekitar 40-50-an itu. Ini hanya saja barangkali kendala-kendala pribadi mungkin juga. Ya keyakinan kami begini, setiap acara yang kami laksanakan kalau memang nggak ramai ya memang wayangnya nggak ramai. Karena hujan. Ya bukan hujan itu tidak masalah. Ya. Intinya sangatnya memang nggak ramai gitu. Karena memang kita sadar bahwa acara seperti ini nggak populer gitu. Tahun-tahun. Karena filsafat juga begitu. Dulu kami ngadakan ini ngaji Serat Jawa pertama kali dulu Sabtu Tabarik di Mas ya, Solo yang pertama itu juga kami tidak berharap banyak yang datang 15-20 itu udah syukur gitu. Ternyata yang datang nanti sampai 40-an, sampai 50, bahkan harus 3 kali fotokopi naskah. Gitu. Kemudian ngaji filsafat juga sama, pertama kali adakan harapan saya pribadi waktu itu ini sepertinya hanya 15 orang. Tapi begitu hari pertemuan pertama itu sampai 40-an. Makanya makanya ada permintaan untuk dibuat rutin mingguan. Gitu. Nah itu sebagian besar memang acara-acara seperti itu yang kami sangat yakini betul di Masjid Sudirman ini acara tidak populer dan kami yakin kalau memang wayangnya ramai. Kalau memang wayangnya nggak ramai ya tidak masalah juga itu. Makanya tadi pertemuan sebelum ini juga sering terjadi kalau misalnya misi juga ada 3 orang 4 orang itu ya tetap kami mulai, tetap kami jalankan. Nanti paling nambah sore menjelang maghrib. Dan terutama seperti kajian-kajian seperti ini kan kajian kedalaman gitu Mas. Orang kan sekarang musimnya permukaan gitu. Jadi sebagian besar acara-acara seperti ini kan orang tidak menarik melihatnya. Beberapa acara saya juga sering bilang di pertemuan-pertemuan misalnya di acara Cakos itu membaca rubaiyatnya Rumi itu kan saya bilang ya monggo nanti diundang teman-teman yang lain diajak mumpung belum terkenal gitu. Jadi kalau sudah terkenal nyarinya susah. Seperti Mas Herman ini kan sudah agak terkenal, jadi mau ditemui di rumah juga sulit sekali. Sudah terkenal di alam gaib. Jadi ini juga 2 kali acara yang terakhir Mas Suluk Ujil kemarin kami juga musyawarahkan lagi suluknya sesatnya serat apa, kami datang ke rumah beberapa kali waktu itu Mas Herman masih di Jakarta atau ke Bandung gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini karena memang kedalaman, jadi dia yang namanya kedalaman tidak semua orang mau masuk itu Mas. Jadi kendala itu. Memang di satu sisi juga saran Mas Andi tadi ketika ditelepon untuk menyediakan kas khusus untuk acara-acara begini, kemudian di manajemennya juga ya insya Allah nanti kami perbaiki sambil jalan karena kendala kami juga di sini. Sekarang kan agak susah Mas cari takmir masjid yang agak-agak ngedan kayak gini gitu. Rata-rata kan Pak Masjid sekarang tuh aki-aki gitu. Kalau ngomong antum gimana kabarnya? Nah, sedangkan kita di sini seringnya kalau ketemu Yesus kabarnya. Jadi kendala itu di satu sisi kultur yang kami punya dengan kultur beberapa aktivis masjid di Catur Tunggal sini aja itu sudah jauh sekali beda. Sehingga kami ada acara, kami ngirimkan undangan surat resmi ke masjid-masjid, ke aktivis gerakan mahasiswa dan ke lembaga-lembaga. Acara-acara itu semua kami kirim. Ya barangkali karena nggak menarik bagi mereka ya kan. Iya. Tapi juga kadang-kadang ditulis di itu Mas buletin iman. Ada ya? Ada. Buletin mingguan itu mesti nggak ditulis. Di Facebook terutama itu sampai saat ini hampir tiap hari yang add itu kalau nggak di atas 2-3 orang itu mesti ada terus yang add Facebook di Facebook itu. Bahkan banyak komentar, ini saya kemarin posting acara ini di grup Indonesia Art News, grup para seniman-seniman tentang kursus mocopat yang kami adakan di sini gitu. Terus komentar mereka, wah ini masjid yang sing Jawa nih yang ini komentar Mas Asmuin siapa itu seniman, saya tidak tahu seniman apa dia gitu. Terus saya hanya bilang itu ya doakan aja Mas mudah-mudahan ini ikhtiar kebudayaan masjid gitu. Selebihnya ya itulah bahwa acara ini tidak populer sehingga ya, kami siap-siap aja kalau nggak terkenal gitu. Jadi siap-siapnya bukan siap terkenal, siap nggak terkenal gitu. Ya sebetulnya di Jogja sendiri kan sudah ada beberapa Mas. Misalnya di
Muhammadiyah sendiri ada lembaga hikmah. Ya. Mas Irman juga sering ke sana. Maksud saya ada beberapa tempat selain Sudirman juga. Dan sudah bergerak. Snowball sudah bergerak. Ya. Walaupun tidak ketahui teman-teman Sudirman sendiri. Ataupun jamaahnya beda gitu lah. Dalam tanda kutip. Nah maksud saya sebenarnya ini mumpung sudah bergerak, kalau di blow up itu saling tahu dan connect gitu loh. Nah ketika connect itu lebih enak. Nokia. Ya karena masih minoritas ya. Iya. Biasanya kalau minoritas itu kan dalam tanda kutip dicurigai terus kan. Gitu. Kalau di Jogja sama ini yang cukup banyak perhatian terhadap acara-acara begini. Kalau untuk komunitas-komunitas itu komunitasnya Ma'iyah Canun. Ya. Itu beberapa orang berkomentar dan ngirim pesan ke Facebook itu minta rekaman-rekaman, terutama rekaman Mas Herman itu banyak yang minta. Kemudian ya kami kasih semua itu di linknya kami cantumkan semua. Nanti kadang-kadang kalau malam Jumat Kliwon nanti kami posting. Ini mumpung malam Jumat Kliwon kami mau sedekah link kajian. Kadang kami buat begitu ya untuk ini aja untuk rame-rame. Ya insya Allah barangkali nanti dari teman-teman yang belum belum pernah kesini nanti pelan-pelan banyak yang kesini. Minimal mereka mendengarkan di Facebook karena itu rekaman-rekaman acara itu kami posting di mediafire.com itu kan ada statistik downloadnya Mas. Nah itu downloadan di Mediafire itu statistiknya itu kalau ngaji filsafat itu mesti di atas 160 yang mendownload. Kalau ceramahnya Mas Herman itu 300-an. 300-an itu. Fire.com. Mediafire.com nanti tapi tidak bisa dicari Mas itu kalau kami linkkan ke situ orang baru bisa mengklik. Tapi kalau dicari tidak ketemu. Kalau kami posting di Facebook, misalnya ini seperti yang kemarin tuh masih Solo Ucil, kami posting di Mediafire itu aja sebulan ini saya lihat statistik downloadnya sudah sekitar 250-an. Yang di FB Sudirman itu ya? Iya di FB itu. Jadi dan itu tidak hanya dari Jogja, di Lampung nanti minta yang lain, dari Kalimantan juga minta yang lain. Itu perlu dicek ke manusia benar apa enggak ya? Dan juga gaungnya ini kebetulan ada jamaah masjid kita ini Pak Heri ini beliau setiap Jumat menyeken buletin Jumat yang kami terbitkan itu nanti disebar di teman-teman beliau yang di Tanah Abang Pak. Francis, oh gitu Pak. Ya memang sepertinya jadi diskusi seperti ini itu selalu minority. Justru tekanan saya di situ. Kreatif minority itu harus mencari celah gitu. Jadi bukan apa-apa gitu. Iya, Mas. Jadi mencari celah, namanya kreativiti kan harus dirobos kemana-mana gitu. Ya syukuran sudah dibantu banyak hal kan gitu. Iya, misalnya di ini Mas ya. Uncok itu 1 minggu selalu ketemu satu kali. Uncok mahasiswa Cokrowono. Kemudian yang UAD yang pramuka itu latihan teater tapi kajian rutin juga ada. Terus yang di Al-Hikmah, Lembaga Hikmah itu sudah 2 kali ketemu 1 minggu. Terus sholat subuh keliling ke anggota-anggota itu satu minggu berapa kali? Itu sudah bergerak Mas. Lah, maksud saya gini lah. Jadi kreatif minority itu harus dihubungkan. Nah, cara menghubungkannya aja yang mungkin belum connect. Iya. Ya itu aja. Kita ngandur dulu, Pak. Ngandur dulu. Ya, ini pun gerakan seperti ini juga yaitu Mas kami sangat percaya dengan hukum-hukum sangat tadi itu. Kalau memang sangatnya sudah waktunya akan kami sampai. Karena saya berulang kali mengurus acara-acara begini itu tadi di planning ini kan tetap gagal, tidak bisa. Biarkan aja begini gitu. Sama aja Mas ya. TOC juga gitu. Jadi memang tidak bisa, ini kan sudah di luar kita. Di luar pakem. Tapi ada kabar juga dari jamaah masjid kita yang kauruh begini juga, kata beliau, ini yang begini-begini ini memang sudah maunya alus-alusan yang tinggal di sini kan. Gitu Pak. Saya enak bilangnya. Iya. Tahu ya.
Memang sudah karakternya mereka itu memang kan leluhur itu selalu bekerja ya. Iya. Jadi kami percaya juga kami begini-begini pun bukan kami yang bekerja, memang plus inspirasinya. Dengan kata lain ini kan takmir yang kelihatan. Takmir silang itu. Mas Ya, ada itu. Ada kalau sama pembelajaran aksara Jawi kemudian sampai babaran yang dari babon aslinya gitu ada nggak? Nggih, sampai saja ada juga itu. Kan itu dalam bentuk. Jadi gini, ada gimana ya? Aksara Jawi itu yang umum kan di SD ada. Tapi juga kita juga ada juga dalam manuskrip ini ada yang namanya misalnya makna aksara Jawi yang banyak sekali. Terus kemudian kalau aksara Arab kan tadi misalnya Logito Jati, kita juga ada sebetulnya. Bahkan saya juga sudah membantu membuatkan semacam buku baru lah, Panduan. ya semacam apa ya istilahnya, handout gitu tentang aksara Jawa yang saya susun. Masih tahu Ini kalau apa kata Mataram itu asalnya dari apa? Mataram. Mataram sebetulnya kalau Mataram itu kan kalau dari bahasa kawinnya nggak ada, Pak. Jadi Mataram itu pasti itu bukan hanya serapan, tapi itu campuran gitu. Jadi apa sudah oplosan supaya menjadi Mataram. Kemudian kalau Mataram ada misalnya dari Matarum gitu, ada lagi dari Medalarum. Tetapi sesungguhnya kata Mataram ini mengacu kepada Ngeksi Gondo. Ngeksi Gondo sing disekseni gandane. Gimana ya? Kita melihat baunya. Nah itu, makanya kemudian Medal Arum tadi. Jadi, nah, tapi Ngeksi Gondo ini kalau kita lihat dari sejarahnya mulai terbentuk sejak Mataram Kota Gede, itu adalah setelah Ngeksintoro atau bagian utara sana, pesisir utara kan dulu para wali kan di Ngeksintoro, mulai timur sampai barat. Nah kemudian di perintah hijrah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati dan diwiwiti oleh Kanjeng Sunan Tembayat Pandanaran 1512. Itu semua Ngeksintoro pindah ke Ngeksigondo. Ngeksintoro kan ngekseni sing ketara. Gitu. Jadi memang dulunya ketara kemudian di Ngeksigondo ini semuanya didelekake. Gitu. Para ulama mendelekake Ngeksintoro menjadi Ngeksigondo. Gitu. Sehingga seluruh pesisir selatan ini disebut Ngeksigondo. Maka hijrahlah misalnya Sunan Tembayat dari Pandanaran ke Tembayat, Cokrojoyo menjadi Sunan Geseng, lanjut Sunan Kalijogo menjadi terus Siliwangi, Tegaluh, kemudian semuanya pindah ke selatan. Jadi pertahanan budaya ini kemudian dibangun oleh para wali menjadi Ngeksigondo. Gitu. Jadi yang kelihatan hanya arumnya. Gondo itu juga bisa berarti akhlak. Jadi Ngeksigondo ini tidak kelihatan kebiarnya, tapi justru arumnya. Nah, arumnya budi pekerti ini yang diutamakan. Sehingga semuanya diwalik-walik. Seperti tadi, kalau kita tinjau dari timur, maka yang Ngeksintoro ini aksaranya Panengen. Sobat Tengen Arab Pegon itu ada. Aksaranya merumah-merumah kan bak, tak, sa, non, lam. Gitu. Begitu hijrah 1512 ke Ngeksigondo, semuanya mengkurep, Gono, Coro, mengkurep semua aksaranya. Yang tadinya jubah putih kemudian dibuat batik, kan gitu. Batik menjadi bak titik.
Kemudian yang tadinya ubel-ubel menjadi iket atau distar atau iket. Iket itu dari Kanjeng Sunan Kali, saking ilmu pangiket nami akoid akidah. Terus menawi wonten ngeci ganda menika lajeng didadosaken iket akidah. Pramila menawi rumiyin wirangnya iket menika kedah 17 rakaat salat menika dadosaken nipun. Wirangnya Lipatan-lipatan. nggih, lipatan-lipatan wirungnya itu harus 17. Demikian juga jarik atau sinjang atau nyamping itu juga. Kemudian ada motif batik yang namanya atau bisa Pak? Kan bukan Pak. Kados agungannya panjenengan. Ini namanya parang. Parang artinya parang. Makanya kalau itu larangan berarti. Ini adalah dari dua lam alif bukan. Makanya kalau parang barong tidak boleh diduduki kalau dulu. Raja itu kalau parang barong harus begini. Harus begini. Duduknya pakai cindi, pakai celananya. Tidak boleh diduduki karena parang barong artinya larangan terbesar. Itu hanya untuk raja. Kalau sekarang sih sudah semua orang pakai. Tahu ya sana disebut gitu. Sampai tidak tahu maknanya gitu. Itu. Nah kemudian lagi motif udeng iket akoid jadinya mudeng. Makanya dia motifnya seperti ini. Modang. Motifnya modang. Itu juga dari kata-kata mudeng. Mengerti, jadi harus paham. Jadi memang kalau kemudian seluruh kebudayaan di Pak Sigondo itu menjadi kebudayaan yang pasemon. Ada pralampiko, ada pasemon, ada pralambang, ada sanepan. Kalau pawukan itu hitungan buku. Ya, itu kan 30 bulan Pawukan gitu. Itu beda lagi. Nah maka kebudayaan di Sigondo di selatan ini seluruhnya kebudayaan pasemon. Sehingga misalnya dalam pengetahuan ya dikatakan misalnya salah satunya pada tidak ada satupun kitab di tanah Jawa ini ataupun di Nusantara ini yang ditulis Legeno itu tidak ada. Seluruhnya harus mengikuti aturan-aturan pasemon, pralampito, pralambang, sanepan, dan lain sebagainya. Maka itu yang disebut dengan ilmu kapujanggan. Nah di situ maka bekal kita untuk membaca begini harus punya dulu kasanah kapujanggan, tarono sastro. Itu. Nah pembacaan yang ada sekarang semrawut karena nggak mau memahami tadi kapujanggan. Itu makanya kebudayaan di Jawa bagian selatan ini memang berbeda dengan Jawa di pesisir utara. Memang beda karena dikureke. Rumah kureke. Sing mau itu 20 jadi 20. Gitu. Nah, maka kalau dipandang dari timur, yang ini aksara hijaiyah 30 itu pangen, yang pamilonya disebut aksara Jawa. Tapi harus ingat Arab Jawa digawa, Arab digarap. Itu bukan untuk menghancurkan, menyempurnakan, menyampaikan kaidah-kaidah ikat itu mau menyampaikan pada implikasi budi pekertinya. Tanpa panimo, tanpa angkat aksara Jawa tidak akan sampai pada implikasi budi pekerti. Karena itu hanya akoid, kaidah saja. Ya maka itulah di Jawa terjadi itu tadi Pak, panengen kelawan panenwo. Panengennya kalau ringinnya nanti jadinya dewa daru,
Pangingonnya menjadi Jono Daru. Yang tadinya kasanah kadewatan saja harus menjadi implikasi dalam tindak tanduk Jono manusia sehari-hari, atau bahasa yang lainnya ada makna. Maka nantinya jadinya bait al-jumhur ada makna, bait al-jumhur ada makna. Jumhure para ulama ini yang panengan harus punya makna adamiahnya, makna jononya, Jono Daru. Kalau apa tadi yang apa namanya masalah Sigondo dan bagaimana kita memahami Sigondo atau Mataram. Karena kata-kata Mataram kuno, Mataram itu sebetulnya dipaksakan rasanya. Itu lebih pada medang, medang kamulan, medang poh itu dan lain sebagainya banyak. Itu jangan medang. Jangan medang kalau orang Jawa membahasnya tetap Islam. Tidak pernah ada cerita para pini sepuh Jawa menjelaskan rojo-rojo medang itu sebagai wah Hindu, Buddha itu tidak pernah ada. Semuanya tetap Islam dalam koridor kemusliman. Kalau ini. Ya contohnya saja, apalagi Majapahit yang baru kemarin ya. Kalau bagi kami Majapahit itu baru kemarin 1392 sampai 1525 itu baru kemarin Majapahit itu. Kalau para pini sepuh di Jawa itu kalau ditanya, Mbah Majapahit itu nek wong jarene Hindu, kok sapa sing ngomong sembrono. Majapahit kok Hindu? Iya, temen aku ora ziarah mrono. Itu sederhana saja. Itu misalnya kaidah-kaidah seperti itu yang sebetulnya meskipun ini minoritas sangat informasi ini sangat sedikit dan mungkin tidak semua orang mendengar. Tapi ini penting untuk kita pahami dalam rangka memahami sejarah kita sendiri gitu. Sehingga nanti bisa lahir, kalau sama Profesor Joko Suryo beliau bilang begini, ya itulah Mas, kami ini para sejarawan hanya bisanya sejarah politik saja. Maka teman-teman budayawan mulai menuliskan sejarah budaya. Mencontoh akhlak tidak dari Umar saja, tidak dari Abu Bakar, tapi mencontoh akhlak dari Kiai Ageng Mertoloyo, Kiai Ageng misalnya apa, Kiai Ageng Pemanan, Kiai Ageng Penjawi, Kiai Ageng Silumatani dan sebagainya, Pangembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Mangubumi atau siapa tadi Sambernyowo, itu seluruhnya kaya dengan kasanah-kasanah teladan, itu kaya sekali. Tapi kita itu semua diberangus oleh kita oleh apa? Globalisasi. Kayak tadi yang Suta Toma tadi kan itu diciptakan, ditulis oleh para ulama-ulama tanah Jawi sekitar zamannya Erlangga itu Suta Toma. Jadi sekitar tahun 1006 itu Suta Toma. Jadi saat panen ini sekarang sudah mulai hidup itu ya Mas? Iya Pak, insya Allah. Jadi apa ketika itu satu malam. Iya. Mulai dari penamaan jalan dari Mangkubumi sampai Keraton, Sanepane mau tumbuh hidup. Iya. Kalau penamaan jalan seperti dari jalan menuju Keraton ya. Itu sebetulnya bukan hanya milik Jogja saja. Betul. Iya, itu berlaku di Kerajaan Langit sana sebenarnya. Yang dituliskan oleh Sunan Kalijogo. Ini misalnya di sini ya. Kita buka buku paling musyrik di dunia. Di sini dituliskan, nah ini misalnya sini ada. Nah di sini. Nah di sini sebutkan bahwa di sini ada misalnya bangsal apa itu bangsal disebutkan, maka kemudian itu menjadi pola keraton-keraton di Nusantara. Cirebon pun mengikuti itu, Mojopahit pun bahkan mengikuti pola itu. Dari mulai burung sangat saja. Iya. Di sini ada di sini.
bagaimana. Yang di Wangsit Sunan Kalijaga itu ya Mas? Iya betul. Jadi wangsit yang diajarkan Sunan Kalijaga kepada yang Rondo Warsito. Ini jaraknya sekitar 300 tahun ya. 1500 sampai 1800. 300 tahun. Maka doktrin ini juga disampaikan oleh yang Kalijaga kepada Sunan Kalijaga. Yang Kalijaga kepada yang Rondo Warsito. Kanti wilayah gaib atau kanti wisik tadi itu. Yang Kalau di serat apa? Arab apa? Serat apa? Rerepen, Rerepen. rerepen, Yang di situ. buatan. Ini Pak, di sini. Wangsit Sunan Kalijaga. Ini kita ada ini. Itu saking seringnya dibaca itu Mas. Masih ya? Sampai Bagus lah. Ada Bapak di sini. Di tatanan. Nah, saka panguraan nuli saya bacakan. Winara awit saka panguraan nuli angambah ing gladak, nuli angambah ing alun-alun, nuli angambah ing waringin burung, menawa metu ing sitinggil, nuli amarah angambah ing kori Brajanala, nuli angambah ing kamandungan, nuli jroning nuli angambah ing kori Sri Mananti, nuli angambah ing pelataran jroning pura, ing kono menawa anu berjane bisa marek ing abhyantara nata. Maksudnya singgasana Rabu gitu. Di sini, nah pola ini kemudian oleh seluruh keraton-keraton di Nusantara jadikan pola umumnya, meskipun nanti punya detail-detail masing-masing ya, kayak Cirebon misalnya detailnya agak berbeda. Tapi pada prinsipnya ini pola keraton di langit sana itu kemudian diimplementasikan di seluruh Nusantara. Gimana? Geladaknya juga. Geladakan di depan alun-alun. Geladakan dulu, kalau nggak salah kantor pos itu dulu namanya Jalan Geladakan. Itu yang di Kapola seperti itu. Nah kalau Sabdo Palonio Gendong ini kan sebetulnya kaitannya dengan masuknya kolonialisme 1511. Kemudian sebelum itu para wali menyelenggarakan musyawarah di Surawiti namanya, Lamongan. Itu sekitar angka tahun 1463. Jadi sebelum Al Berkurku menduduki Malaka. Itu. Nah setelah itu para wali kemudian ketika sepakat Kanjeng Prabu Gusti Prabu Brawijaya Kaping Gansal mengeluarkan sesampingnya Sirna yang Kalibumi 1478. Tapi sebelum itu kan 1471 Kesultanan Cempo sudah hancur. Cempo itu ibu Cina, ya Kamboja, Vietnam, Thailand, gitu. Maka mereka semua migrasi ke Nusantara. Maka nanti banyak putri Cempo, gitu. Ya, banyak putri Cempo, kemudian putri Doro Petan, Doro Cinggon, gitu. Banyak sekali. Itu adalah pengungsi-pengungsi dari Cempo. Itu 71. 7 tahun kemudian para wali kemudian menyadari. Makanya kalau kita membaca serat ini, kita tidak bisa memisahkan itu dari Jawa, Pak. Jadi kalau orang Nusantara itu memandang datangnya kolonial itu 1411, 1511 itu ada sudah keresahan itu. Bahkan yang Brawijaya Sirna Ilang Kertanibumi. Kerta itu maksudnya tatanan yang tadi yang indah itu tadi, yang peradaban estetik itu tadi dipending, dilenserkan dulu. Maka tatanan Lonza itu dipersilahkan. Oke, monggo. 1511 Al Berkurku menduduki Malaka dibiarkan oleh Nusantara. Tapi begitu mereka kemudian dilawan oleh Papius. Makanya 1514 Demak mengirimkan fregat, mengirimkan pengintai 7 kapal pengintai ke Malaka. Begitu pengintainya melaporkan, diproduksilah 375 angkatan kapal besar angkatan perang. Yang fatal waktu itu Lajeng
sedo surut ya, maka diganti oleh mantunya Adipati Yunus menjadi panglima perang tadi perang Malaka tadi penyerbuan Malaka 1521. Jadi persiapannya sekitar ya 8 tahun. Itu membangun 375 unit kapal. Pembangunannya diserahkan kepada Raja Luwuk di Mali di Sulawesi Selatan itu Teluk Boni gitu. Itu yang memproduksi. Nah penyerbuan ini kemudian tapi para wali tetap ini kesane Gusti kudu ini gitu. Karena jongkonya begitu bakal lebu ke bubule ada gaman tebu burung itu maksudnya. Jadi walaupun sudah tahu nanti akan kalah tetap harus perang gitu. Iya, rukunnya kan begitu. Kayak kita sama Bondo ini rukunnya ya dilampaui tapi jangan sampai tadi bantar do gitu. Makanya kita itu semuanya menyadari ini sudah kesalahan Gusti, sudah biarkan aja. Maka para wali kemudian bermusyawarah, para wali. Makanya jumhur Betal jumhur itu kan jumhurnya para wali dan ulama dan para sultan. Kemudian memberi waktu, mau diberi waktu berapa lama? Kata para wali dan ulama, 1000 tahun kok terlalu lama, 750 terlalu lama. Akhirnya diputuskanlah 500 tahun saja. 500 tahun saja. Kalau 500 tahun kita jangan hitungnya dari 1478, enggak dong, hitungnya dari 1511. Nah, itu. Dan 500 tahunnya jangan pakai saka. Kumpul londo sing lebu kok. Berarti harus pakai tahunnya londo, berarti 500 tahun kemudian 2011. Maka ini sudah habis. Sudah. Wes sekarang ini 500 tahun tak jalur meneh. Endi kolonialisme jarine modernisme artine kemakmuran endi nyatane ora ono. Makanya ada tembangnya namanya elo-elo. Elo endi janjimu? Elo endi omonganmu? Gitu, ada tembangnya. Makanya itu kemudian kalau sekarang kita harus sudah saatnya kita jadi sabdo palang oke, bagus. Sabdo palang artinya kan ketentuan 500 tahun terbaik. Nah, Yokedo yang menentukan nasib kita di masa depan. Maka kita hari ini kita harus berani. Aku sampai insun sabdo tahun Yokedo nake janji karo modernisme. Endi modernisme mari sing jalan iya mensejahterakan manusia nyatanya malah nyengsalake. Jadi tatanan apik nyatanya tatanan korupsi, jalan tatanan sing ini nyatanya malah apa namanya menghabisi manusia. Caranya mengenai kesehatan malah kemarahan. Kan gitu. Kalau dari Jongkok 2011 itu sudah saatnya selesai. Sudah tatanan modern akan gagal mewujudkan janji-janji ini. Kan gitu. Makanya ada anunya lagarnya ojo sok gampang janjimu manis nanging jebula wis. Orang Jawa itu semuanya sudah ditarik dari susun. Hari ini kita 2011 itu Kawalasan Asoko ada. 11 ini kan 11 ini kan Kawalasan ya Mas. Kawalasan Asoko ada. Dua pilar kewelasan ini sudah harus berdiri, yaitu pilar kelas ini kok Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Tokoh Ar-Rahman dan tokoh Ar-Rahimnya harus didekil lagi. Udah gantek 15-11 dulu sudah diizinkan 500 tahun dari rasa daya beneran kayak gitu. Wow, Insun kayak gitu sabtu paling nagih janji sekarang. Mana bukti janji-janjimu? Seluruh manuskrip selalu mengatakan wis dari kersane Gusti, wis jangke wae. Kalau ayat Qur'annya fang itu pakai fadarhum atau fadarni. Fadarna jangke wae itu urusannya Gusti. Dalam Al-Fatihah itu kan banyak sekali kata-kata fadarhum. Nah hal seperti itu, ini maka itu
Oleh karena itu para wali punya strategi untuk mengawinkan 500 tahun. Makanya di akhir 500 itu namanya dari yang 1874 yang Kodawasito mengatakan inilah yang disebut kolonial. Kalau bendu ini amanangi jamanidan ewo oyo ing pambudi. Budi pekerti yang baik tidak ada tempatnya. Iya. Jadi persoalannya bukan pada ini begini bukan. Zaman yang ini ewo oyo ing pambudi. Budi pekerti tidak ada tempatnya. Anda bawa budi pekerti ke Jakarta untuk cari duit tidak bisa, Mas. Di foto. Jadi maksudnya 2014 chaos. Gimana? Nah, jadi ini itu kalau bendu yang diumumkan oleh jadi kalau bendu itu dimulai ya sejak Kodawasito. Sebelumnya banyak nama-nama kalau apa. Kalau bendu sendiri ada 3 karakter kan. Kalau Artati, kalau Istono, sama kalau Jutyo. Artati itu arto yang ati. Jadi memang kapitalisme, hatinya itu duit tok. Jadi kalau kan tadi jantungnya deg itu kalau di konser itu gambarnya rupiah. Itu sudah begitu itu. Kalau Artati yang kedua, kolonis Pak. Zaman kehinaan. Jadi memang orang Jawa dikuyok-kuyok, orang Jawa dinistakan. Wah, ada sendal ada di karet, wah ini jenenge anu Carville Jawa. Mobil yang jelek bentuknya, wah ini jenenge Alphard Jawa. Gitu. Yang jelek-jelek dinisbatkan ke Jawa. Itu memang kolonis Islam. Dan hari ini orang rela menghinakan dirinya demi Artati tadi. Rapopo, nilak bukti tadi. Gajah kemudian yang ketiga, kalau Jutyo itu licik. Jadi justru orang harus licik zaman sekarang. Orang licik orang licik. Orang harus curang, bermain curang. Karena pada saat ini kompetisinya tergantung wani kiro tadi itu. Wani kiro, maka harus uji. Gitu. Makanya kata yang Kodawasito, oyo ing pambudi, maka tidak ada tempatnya. Budi pekerti baik, tidak ada ruangnya. Ora edan, ora tahan, kalian mekasani pun kita akan kelaparan karena ini membawa budi pekerti. Kalian mekasani. Ketuman melik, kalian mekasani pun ora edan, ora tahan. Tapi kan disebutkan juga di sana bahwa sak beja-bejane wong edan isi beja wong eling lan Mas padha kan gitu. Sak komanan-komanane wong edan isi beja wong eling lan Mas padha. Kalau dalam bahasa Arabnya kira-kira qawarikul zaman. Kan gitu. Zaman edan iki qawarikul zaman. Zaman qawarik murang toto. Maka menghadapinya wong yang eling Mas padha itu bagaimana? Ya namanya qawarikul ngadan. Gitu. Jadi harus dengan qawarik juga. Makanya yang Kodawasito menyebutnya Joko Lodang. Wong qawarik kuwi, qawarikul adat iki lodang. Jalanan ora payu ning ndi to, Mas? Daftar dan takmir, kompo, daftar dan daftar kompo kan itu enggak ketompo, itu wong lodang. Krutang, rantura karo-karo. Ini gaya mikirnya Gusti Allah. Tapi itu nyata, Mas. Orang-orang lodang itu harus ada. Wong-wong qawarikul ngadah itu harus ada. Karena hanya dengan qawarikul ngadah, qawarikul zaman ini bisa teratasi.
Ini orang-orang yang keluar itu ada ini ya, mencari jalan keluar. Kalau bahasanya Mas Andi tadi, minoritas Kreatif. kamu Mas, minoritas kreatif kalau Kreatif kreatif minoriti. Ini udah Joko Lodang kan udah untuk lelehan begini. Terus lelehannya apa? Surat gitu, tafsir Quran gitu. Joko Lodang itu kan bukan kampung moyang oh sesuk babaran wisata komo nek Mas itu. Kata orang-orang yang apa namanya tadi yang komandan roti modernisme kan kalian dulu saya ada gurauan di kalangan para profesor. Loh iya kan ini urusan gawe status di Facebook. Bila ngomong kurang gawean itu mesti kairah lagi. Kairahnya mesti jelek. Profesor-profesor yang rajin nulis di bikin blog begini, mesti gue duduk profesor di situ. Gue mesti profesor kan beli gawean. Gitu. Akhirnya kan bingung kan. Ini satu fakta saja. Maka kalau kita sekarang amanani zaman edan, ya kita harus mengamanani kewaritul zaman, ya kita harus dengan kewaritul nada, dengan cara-cara media itu. Misalnya edan ganti, atau cara koplat, atau apa nek Quran ini, atau majnun, atau maftun, kan gitu. Dalam Quran kan nama majnun. Kajian Nabi diarani pemajnun, pengikutnya ada yang maskon, mau koplak. Apa-apa, aneh kok. Ini kan kuali nada yang koplak. Jadi cara-caranya mungkin itu Mas, kalau kita menyangkut strategi kreatif minoriti hari ini, ya kita cara koplak. Iya, koplak. Hafil gitu. Tapi rukunnya tetap ditambahin. Iya. Kudu kawin tuh Mas Yasser. Nah iya. Sebentar lagi. Rukunnya tetap ditambahin. Panglima ya sih. Lama dari Palestina. Ya, saya jabatannya di depan ini Mendikbud Mas. Menteri Bid'ah dan Kebudayaan. Jadi memang banyak hal yang kalau kita menggemi kasar tradisi Mas Andi, itu memang kita harus ngecaknya itu memang kita juga harus harus juga mengikuti pakem-pakem yang disediakan oleh tradisi, karena tradisi itu mempersilahkan modernisme untuk menginjakkan di Nusantara sejak 1511. Demikian juga tradisi punya cara untuk itu. Bahkan Sunan Kalijaga bilang begini, Angelio Anglares sendiri banyu kan, ayo memusikan ya sudah ikuti saja harus itu. Tapi jangan sampai kamu lenyap, jangan sampai kebandang oleh harus itu kan gitu. Loh kalau orang yang nggak tahu, wah gimana itu berarti aku getek, aku enggak. Kata-kata Sunan Kalijaga ini dipahami oleh keturunannya nanti, misalnya Joko Tingkir ngeli di Sungai Bengawan Solo, Panembahan Senopati ngeli di Sungai Opa, sampai begitunya kata-kata doktrinnya dari Sunan Kali itu dipahami oleh anak keturunan. Itu artinya apa? Nah kalau kita orang Jawa langsung paham. Oh iya ya, Anglaras sendiri banyak, ayo musikan itu berarti kudono juru tiltonya, kudu ana ulu-ulune, kudu ana sing jaga gejlek. Kan gitu kalau kita orang Nusantara langsung. Oh iya. Ben ora kaya kan kudu ana juru tilto sing ngetoke gawe saluran-saluran air, gawe irigasi gitu. Ulu-ulu yang menentukan sesuk jatahe sebelah kulon, juru gejlek yang menurunkan gejleknya. Yang menurunkan jangkarnya. Gitu kan. Makanya kalau begitu kita harus punya orang-orang yang jadi juru tirtonya, orang-orang yang jadi ulu-ulunya, orang-orang yang jadi juru gejleknya, begitu. Bukan yang sedang Anglaras sendiri banyu, bayangannya juga kaya kaleng kamu.
ngetok. Wah, ya nggak bisa. Supaya nggak carry ya harus punya kaki 3, paling tidak 3 hal. Juru tirto, hulu dan juru kecil. Gitu. Nah, bagaimana kita begini? Artinya wong ini sudah kehendaknya Gusti Allah untuk modernisme. Loh, modernisme itu banyak manfaatnya. Kita bisa pakai HP, pakai halo-halo. Teknologi jadi menjadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu. Tapi kan tetap kudono tadi juru tirto, hulu sama juru kecilnya. Nanti sing ora sah ditutup, kalau juru kecil jelek ben ora ngalirono, buka lagi yang mana kan gitu terus. Jadi bukan berarti sabda para nabi janji itu kemudian anti modernisme, bukan. Metodologi ini produk barat. Ini periodisasi ini metodologi ini produk barat. Kita jadi paham bahwa Jawa jebule ya periodisasi kan gitu. Justru dari pemahaman begitu. Makanya nanti di zaman bahagia kalau subuh kan setelah kalau berbeda ini ada kalau subuh nanti pasti bakal mesti akan datang, pasti akan datang. Kita mau pulang mau diam saja tetap itu datang karena itu sudah ketentuannya Gusti Allah. Sama dengan ketika datangnya kolonialisme. Makanya nanti bakal datang kalau sibuk. Itu nanti tapi harus mengalami kalau bentuk dulu wong Jawa hilang jalan nih. Apa titik nadirnya itu wong Jawa hilang jalan. Harus sampai sana. Kalau enggak bisa. Wong Jawa hilang Jawa nih. Padahal Jawa ya Islam itu Jawa kuwi. Berarti wong Jawa hilang Islam ini. Sudah tanda-tanda zaman gitu. Oh, wis ana wong Jawa hilang Islami. Alhamdulillah kayak gitu. Wis ana wong Jawa isin ngakoni dadi wong Jawa ora, kuwi wong Belanda. Itu saestu itu sekarang banyak sekali. Itu alhamdulillah wis tanda-tanda ini kalau berdua wis sudah hampir berakhir. Nanti ketika kalau subuh wong Jawa garis separuh, wong Londo sak jodoh karo Jawa. Bukan dari sak jodoh lanang wadon buat kabeh dibuang. Mboten. Wong Londo sak jodoh karo wong Jawa. Wong Cina gila-gila ning gila-gila sumur. Bukan gila-gila ya ini karena tulisannya beda. Nah, kemudian lagi ya gila-gila tulisan dua ada. Oh, gila-gila. Gila-gila tulisannya begitu. Gila-gila. Beda. Gila-gila itu di belakang gua. Wes pokoknya itu buri ya. Makanya nanti wong Jawa dari separuh ki mau sing jenenge ing ngarsa Suntulodo. Wong Londo sak jodoh tadi ing Madya mangun karsa. Wong Cina gila-gila itu tuturi handayane. Gitu loh. Nah, kalau nggak bisa begini ini kamu jaga begini itu. Nggak sulit maksud saya. Sehari-hari kita jumpai. Wong Jawa garis separuh ya kita nggak mungkin menguasai kasanah para wali yang seperti ini, nggak mungkin. Cukup separuh saja kasanah itu, dan separuh lagi kita memasukkan kasanahnya orang-orang Londo tadi itu yang 500 tahun. Saya itu sekolah oposisi, gitu, sekolah teknik, teknologi. Kita harus memberikan akhlaknya. Ini sekolah akhlaknya, sekolah moralnya. Monggo ini, sekolah koloro apa kalian sekolah koloro. Ayo digawe sekolahnya, sekolah koloro belajar tata krama, akhlakul karimah. Ini kan loh, firman itu masuk ke neraka mergo sumul ngadab tuh. Sumul ngadab itu. Welek adabe. Rokok. Makanya wong Jawa nyediani sekolah adab. Apa itu lawannya sumul ngadab itu? Khairul ngadab. Kalau itu kan ada benar. Jadi memang kita nanti itu orang Jawa itu kan begini.
nuntun dunia sebagaimana perannya sejak dulu kala. Kondo Buwono sing ngandani wong sak jagat niku wong Jawa, gurune donya. Wong Jawa kudu kondo Buwono. Nggih saestu. Yang sunat nantinya jadi kidalan Kondo Buwono. Coba bayangkan, yang Sunan Kalijaga saja sudah mencoba sudah memberikan contoh. Dulu wayang itu sebagai kasaran pengetahuan itu pahat di gunung. Jadi candi misalnya Candi Dieng, itu zaman Medang. Nanti pindah ke Gresik jadi candi Gunung Arjuna. Gitu. Nanti begitu pindah Demak jadi Gunung Muria, Puncak Toseno, Puncak Semar, segala macam. Jadi dulu orang mau sinau itu susah. Prihatinnya harus bisa sampai ke sana. Begitu zaman para wali dirubah semua. Dia caranya kita bisa sumber. Maka wali-wali ulama-ulama zaman dulu pasti sekaligus jalan. Yang tadinya berupa candi-candi jadi wayang Wasucale itu jadi wayang kulit itu. Pahat di kulit juga bisa dibawa kemana-mana. Misalnya Ki Ageng Muhammad Besari dulu leluhurnya Imam Besari itu kemana-mana bawa kereta, bawa wayang perangkatnya kemana-mana mayang pakainya. Makanya nanti banyak murid-muridnya Sunan Kalijaga, Mayang Kusumo, Mayang Jalontoro, Mayang makamnya banyak di Ungaran itu. Mayang itu ya kembang ya ahli mayang, ahli menteragakan mayang, dalam maksudnya. Itu murid-murid Sunan Kalijaga sekali. Artinya apa? Ini nanti akan dibawa seluruh dunia itu maksudnya. Kondo Buwono kabeh wong sak jagat tak kandhang-kandhang. Kalau kita membaca tradisi itu dengan pelan-pelan gitu, kita akan mencapai pada pemahaman itu. Setelah kalau subuh masa bahagia, nanti ada kolom. Iya, kalau subuh itu nama lainnya kalau hadi, kalau gajito sama. Kalau hadi itu masanya semua orang dibuka hatinya boleh dapat hidayah. Kalau hadi, kalau gajito. Nanti setelah itu ada kalau sumbogo, masanya menyebar ke seluruh dunia, sumbogo. Setelah itu ada juga disebut dengan kalau Suroso, semua orang sampai kepada pemahaman dalam ini. Oh, Gusti Allah itu begini. Semua orang seluruh dunia. Pasca itu baru zaman akhir. Keluar Dajjal, keluar Ratu Adil, nanti perang Ratu Adil lawan Dajjal itu zaman akhir. Makanya kalau Jawa zaman wis akhir, bumi goyang itu besok. Belum terjadi. Tapi itu sudah digambarkan dalam Jawa. Kalau sekarang masuk bendu. Masih bendu ya? Iya. Kalau subuh itu kalau bahasanya surat Al-Fatih itu kira-kira Fatham Qoriba. Kalau Fatham Mubin kan zamannya Putu Makkah itu. Zamannya Putu Makkah, nanti Fatham Qoriba itu kalau subuh. Berarti sebentar lagi. Nanti pasti sebentar lagi. Fauzan Azizan. Itu kalau subuh, kalau bejo. Kalau subuh. Iya. Fauzan Azizan. Jadi kalau subuh itu Fatham Qoriba. Iya. Tapi bentuk kemenangannya Fauzan Azizan. Jadi gagah menang nih orang nasorake. Azizul apa lisannya? Alaihi ma'anitum. Ya. Azizul Hakim. Gagah ning wicaksana. Makanya menang tanpa ngasorake. Wong Jawa sesuk menangnya orang ngasorake wong Londo. Padahal sudah menjajah 500 tahun. Gitu loh. Azizal Hakim gitu. Gagah ini orang ini wicaksana. Menang tanpa ngasorake. Gitu. Nurut tanpa bola. Jajan tanpa bayar. Gitu.
Ya kayak gini cerita tanpa ngasuh gitu kan. Monggo. Gimana kalau kita akhiri dulu? Matur nuwun. Wekdal sawawan kula langsulaken dumateng Mas di akhir. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.